Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membahas tentang data analitik. Dengan sebelumnya saya akan menyampaikan uh, anggota kelompok kami, yaitu Novianti sebagai penyusun dengan NIM 19103, saya sendiri Nani Denianggraini sebagai presenter dengan NIM 19104. Lalu anggota 1 ada Vicensia Heriani dengan NIM 19105, lalu anggota 2 ada Novita Malarsaron dengan NIM 19093. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai data analitik, yaitu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan menganalisa data dari berbagai sumber, jenis, dan ukuran. Lalu dihubungkan dengan kasus pada Mei 2020, yaitu terjadinya kebocoran data 90 juta data akun Tokopedia dan 7 juta akun merchant karena adanya peretasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data analitik. Data analitik dapat diartikan sebagai serangkaian aplikasi, juga sebagai proses yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi data. Lalu, apa manfaat dari data analitik ini? Yang pertama, mempermudah perhitungan statistik. Yang kedua, menjadikan waktu perhitungan semakin efisien, memberikan solusi untuk kepentingan bisnis, lalu hasil perhitungan yang akurat dan reliable. Yang terakhir, dapat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Teknologi ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan program pemasarannya, dan juga meningkatkan layanan bagi para pelanggan. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa data analitik ini mampu meningkatkan performa bagi bisnis sebuah perusahaan. Lalu akan dihubungkan dengan kasus Tokopedia, yaitu mengalami peretasan yang menyebabkan tersebarnya informasi data pengguna aplikasi. Diperkirakan hingga 91 juta akun dan 7 juta akun merchant tersebar. Pelaku peretasan menjual data di dark web berupa user ID, email, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih tersandi dengan harga sebesar 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Dan berikut adalah kronologi peretasan. Peretas Waisoda yang pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di Reddit Forum pada Sabtu 2 Mei 2020. Peretasan tersebut sebenarnya terjadi pada 20 Maret 2020. Itu berdasarkan akun @underthebridge sore harinya, yaitu pada 20 Maret atau 2 Mei, maksud saya, pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data yang berasal dari Israel dengan mencolek akun resmi Tokopedia pada postingannya tersebut. Dalam tangkapan layar yang dibagikan oleh @underthebridge di media sosial disebut kalau peretas masih harus memecahkan algoritma untuk membuka hash dari password para pengguna. Lalu pembocor informasi memberi tangkapan layar lagi mengenai sebagian akun yang ternyata dapat dibuka melalui situs web tersebut, serta informasi pribadi yang didapat seperti nama, email, dan nomor telepon pengguna. Lalu dari kasus tersebut, Tokopedia memberikan sebuah jalan atau mengatasi kasus tersebut dengan yang pertama melakukan transparansi informasi, yaitu memberi informasi data yang bocor kepada pengguna aplikasi Tokopedia. Tokopedia memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan kepada korban secara transparan, lalu melakukan update penanganan kepada pengguna. Update terus-menerus mengenai upaya dan perkembangan yang Tokopedia lakukan untuk mengatasi kebocoran data tersebut. Lalu Tokopedia melakukan perbaikan sistem internal. Pihak Tokopedia telah melakukan perbaikan sistem secara internal dengan meminta pengguna untuk memasukkan kode OTP dan meminta pengguna untuk mengganti password serta menggunakan fitur autentifikasi 2 faktor. Lalu Tokopedia juga berkoordinasi dengan pihak berwenang. Dengan koordinasi tersebut diharapkan kasus dapat diselesaikan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Lalu di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam berbagai kepentingan tentu kita menggunakan data pribadi sebagai syarat agar tetap dapat mengikuti berbagai hal. Misalnya ketika kita akan mengikuti kegiatan
misalnya vaksinasi, kita akan memerlukan konfirmasi data kita sebagai misalnya nama, NIK, lalu nomor handphone tentunya yang akan kita gunakan sebagai data pribadi untuk mendaftar vaksinasi. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kartu vaksin sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti vaksinasi, dan itu juga digunakan sebagai syarat dalam berbagai aktivitas kita sekarang ini. Maka kita sebagai generasi Z dapat memilih langkah untuk menjaga data berupa informasi pribadi kita agar tetap aman. Karena itu sudah seharusnya sebuah sistem data marketplace seperti Tokopedia dapat menjamin keamanan data pengguna dan terus melakukan pengawasan terhadap sistem data yang digunakan. Itu ada harapan kita semua sebagai pengguna aplikasi online. Karena pada zaman ini kita tentunya banyak menggunakan aplikasi yang berbasis online serta menggunakan data pribadi kita. Untuk itu, harapan terbesar kita adalah untuk adanya keamanan dan pengetahuan kita mengenai pemberian data pribadi sebagai syarat penggunaan sebuah aplikasi. Tentu kita harus menyaring dan memastikan bahwa kita tetap dapat menjaga informasi pribadi kita dan tidak disalahgunakan nantinya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.